Tuku ketan ning Pasar Turi. Cakep. Lanjut mlaku ning Tambak Sari. Balik mana bareng Fani, cuman di channel IAI Jatim TV. Sobat akuntan, di akuntansi ada banyak loh cabang peminatannya seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan syariah, dan masih banyak lagi. Nah, khusus hari ini saya akan membantu sobat akuntan untuk mengetahui teknik dan alat apa saja yang menunjang akuntansi manajemen. Seperti apa? Simak video berikut ini. Sejalan dengan perubahan perkembangan teknologi, alat, dan teknik-teknik, akuntansi manajemen juga mengalami evolusi yang sangat cepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis. Teknik dan alat yang menunjang perkembangan akuntansi manajemen di masa yang akan datang akan coba saya jelaskan secara singkat sebagai berikut. Pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sebuah sistem database tersentral yang menghubungkan seluruh bagian dalam organisasi dan memungkinkan akses real-time dari berbagai fungsi organisasi. Sistem ERP ini memungkinkan manajer melakukan perbaikan efisiensi secara kontinu baik di semua unit organisasi maupun di semua proses atau aktivitas organisasi. Nah, kedua, Electronic Data Interchange atau EDI sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik atau e-commerce, pertukaran data, penggunaan barcode sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan. Teknologi ini memungkinkan terjadinya transaksi dari berbagai belahan dunia dengan tingkat kesalahan spesifikasi yang relatif kecil dan pelayanan yang cepat, sehingga kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Nah, yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Penerapan EDI menjadi bagian dari penerapan rantai nilai manajemen atau Supply Chain Management. Rantai nilai manajemen atau supply chain management ini merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen dan retail. Melalui analisis mata rantai ini, ketersediaan, jaminan harga, dan kualitas bahan baku terjaga, diproses tepat waktu dan juga berkualitas serta dapat didistribusikan lebih cepat dan lebih memuaskan. Nah, yang keempat, Theory of Constraint atau TOC bukan merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu alat manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Identifikasi ini memungkinkan manajemen melakukan tindakan antisipatif sehingga dapat mengurangi waktu siklus, yaitu perolehan bahan baku, produksi, distribusi, dan meningkatkan efisiensi pabrik. Nah, bagian terpenting dalam penerapan TOC adalah penerapan cost standar atau standard costing. Kelima, just in time adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Nah, filosofi ini diterapkan dalam berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit pabrikasi. Sebagai contoh dalam bidang produksi, filosofinya ini adalah produksi hanya dilakukan sebanyak dan sesuai pesanan. Bahan baku yang dibutuhkan didatangkan saat akan digunakan sehingga kos bahan baku dapat diturunkan. Bahan baku, suku cadang, fasilitas dan sumber daya manusia digunakan ketika dibutuhkan. Tujuan utama penerapan GIT ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. 6. Computer Integrated Manufacturing atau CEM merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot sejak desain produk hingga produk siap dikirim ke konsumen. Penggunaan komputer dalam semua fase produksi menghendaki perencanaan produksi yang akurat, karenanya penerapan CEM biasanya disertai dengan penerapan CIT dan TQM. Penerapan CIM ini berarti yang pertama, produk didesain dengan menggunakan desain komputer atau Computer Assisted Design. 2. Desain produk diuji dengan menggunakan bantuan komputer atau Computer Assisted Engineering. Dan 3. Produk diproduksi dengan menggunakan bantuan komputer atau Computer Assisted Manufacturing. Serta yang keempat, sistem informasi yang terkoneksi dengan beragam komponen otomatis yang ada.
7. Customer orientation. Terjadi pergeseran orientasi dari orientasi produk ke arah orientasi konsumen. Pergeseran ke arah fokus pelanggan dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 8. Target costing. Dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor bersaing. 9. Activity Based Management atau ABM ini adalah suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai bagi konsumen serta memperoleh laba dari nilai yang disediakan. Pendekatan ABM ini mendukung penerapan target costing. Inti ABM adalah mengidentifikasi selama aktivitas produksi secara teliti dan mengestimasi cost-nya. 10. Balance Scorecard atau BSC adalah kombinasi dari sistem pengukuran, sistem manajemen strategik, dan alat-alat komunikasi. Yang pertama, sistem pengukuran. BSC dapat membantu organisasi menerjemahkan visi dan strateginya melalui penetapan tujuan dan ukuran-ukuran kinerja tidak hanya menggunakan ukuran-ukuran keuangan, melainkan juga ukuran non-keuangan seperti infrastruktur, proses bisnis internal, dan pelanggan. Sasaran dan tujuan yang dapat diukur merupakan faktor penting bagi suksesnya implementasi strategi. Kedua, sistem manajemen strategik. BSC membantu organisasi menyelaraskan tindakan-tindakan jangka pendek dengan tindakan-tindakan jangka panjang yang bersifat strategis dan menghilangkan kendala-kendala yang menghalangi implementasi strategi. 3. Alat komunikasi. BSC dapat membantu menjelaskan dan mengklarifikasi serta menyampaikan ke seluruh staf karyawan mulai aras yang paling tinggi ke aras yang paling rendah. Karyawan sekali menyadari dan memahami strategi organisasi, maka akan berkontribusi terhadap pencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya Sobat Akuntan tentang teknik dan alat apa saja yang menunjang akuntansi manajemen. Saya mau ingetin, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan nih update tentang pengetahuan akuntansi di channel IA Ijatim TV. Dadah, sampai ketemu lagi Sobat Akuntan.